Hey yo everybody, welcome back to another episode of Elartizen Podcast. Hey yo Elartizen, pastinya kalian belum bosan kan? Dan pastinya kalian menunggu-nunggu episode selanjutnya dari Elartizen Podcast. Setelah sekian lama kita vakum ya. Ya setahun lah ya. Iya, kurang lebih setahun karena terakhir Desember ya. Oh ya Desember. Iya. Sudah ada bintang tamu yang tidak kalah spesial menemani kita di studio Mungil kita pada sore hari ini. Ada dua om-om yang ingin diinterview sama kita. Jangan om-om. Malu gak sih? Ya gue tuh kayak feel-nya tuh kalau om-om tuh kayak pengen iPhone gitu. Oh salah. Oh my god. Bukan om-om yang seperti itu, bukan om yang seperti itu. Walaupun nampaknya sukses, tapi mereka bukan om-om yang memberikan iPhone secara cuma-cuma. Langsung aja kita ketemu sama duo serigala dari LRT City Tebet. Oke, nama saya Aan Susanto, saya ownernya LRT Sport Cafe di MTH. Wow. Dan project directornya di LRT City Tebet MTH. Kalau untuk hobi sih sebenarnya ya semua olahraga hobi saya. Gitu. Wah, Keren atletis kan? banget ya. Iya dong, harus atletis dong gitu. Bugar gitu. Iya. Tapi kayaknya ini yang paling hobi ya. Oh iya Hobinya? jelas ini yang paling utama ini. Hobinya Om Aan adalah sepedaan katanya. Betul, sepedaan. Punya IG Om Aan. Oh Punya IG-nya. dong. Punya dong. Apa namanya? Apa namanya? @Aan Susanto. Betul nggak? Aan Betul. Susanto. Ada triple 8-nya. Ada triple 8. Oh, Aan Susanto 888. Oh. Oke, kita akan lanjut ke Om Bas. Silakan Om Bas. Bastian ya nama panjang. Saya namanya Baskoro Rizky Pranintyo. Oke. Kalau tadi ini ownernya, Ownernya. saya yang membantu ownernya di LRT Sport Cafe. Oke. Terus saya juga project marketing manager di LRT City Tebet. Kerjaannya ngapain tuh Om? Yang mana nih? Kan ada dua. Yang satu kan udah jelas ya, bantu-bantu. Sombong emang dia orangnya. Bantu-bantu. Nah, yang kedua nih Yang kedua. kerjaannya ngapain Om? Jualan. Jualan. Jualan apa aja tuh? Apa aja? Apa aja yang bisa dijual Iya, ya, benar. sembako sekalian ya kan. Oke. Instagramnya Betul. Instagramnya Baskoro aja. @baskoro. Baskoro. Aja. Di bawah sini. Ada Enggak, ajanya. Baskoro. Oke, @baskoro. Oke. Sebenarnya hari ini obrolan kita sama dua om-om di sini sebenarnya ada 3 poin aja sih, Ca. Singkat, padat, dan jelas ya? Iya, yang paling pertama adalah ternyata dari LRT City Tebet itu merupakan sebuah embrio Wow. sang pionir dari berdirinya LRT Sport Cafe. Itu yang pertama. Oh ya? Iya. LRT Sport Lah. Cafe itu apaan sih? Oh, gila. Itu nanti kita bahas ya. Oh iya Bener iya. dong. Artizen pada kepo kan? Pastinya. Dan yang kedua nih buat LRTizen di luar sana yang suka sport gitu. Ternyata LRT City Tebet itu merupakan hub dari community sport atau sport community yang ada di Jakarta Selatan loh. Nanti bakal Kece banget om-om ini ya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Untung gak salah pencet. Udah lama. Dan yang terakhir adalah kita bakal ngomongin tentang segitiga emas transportasi. Mesti kayak begini kalau segitiga emas. Lu kok banyakan spill sih, ngobrol dulu aja Nat. Nah, ya udah, kita langsung ngobrolin aja nih. Langsung aja nih. Om-om bertiga nih, lu termasuk om-om. Iya, Ada karena- pakai pesepeda tuh mau ngapain sih? So atletis banget gitu. Ini ciri khasnya nih ya. Iya. Berarti pertanyaan pertama nih, kita langsung tanya ke Om Aan. Ceritain dong Om, LRT semua pengen tahu juga tentang sejarah dari LRT Sport Cafe. Karena kan pertama kali ada di LRT City Tebet nih. Ceritanya gimana nih Om Aan? Sebenarnya ide awal lebih ke arah sekitar 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juli 2019. Wih, serem banget. Serem banget kan udah. Baru gua ngomong 2019 sudah serem. Jadi ide awalnya kita kan diminta untuk seluruh kawasan itu kan membuat sebuah konsep dengan catatan adalah menjadikan marketing galeri kita menjadi new destination. Oke. New destination. Terus habis itu sebenarnya ide nama LRT Sport Cafe pun bukan berasal dari saya sendiri gitu, tapi hasil diskusi dari teman-teman semuanya. Terus habis itu tercetuslah kita pengen saat ini kan orang itu kan pengen nongkrong, terus pengen kemana-mana gitu, terus juga
saat ini kan posisinya olahraga itu sudah menjadi lifestyle gitu. Ya. Nah, Betul. tetapi ketika ada beberapa orang yang saya rasa sudah beraktivitas olahraga, mereka bingung nih. Mereka mau nongkrong di mana, atau mau mandi di mana, atau mau seperti apa gitu. Nah, kan susah sekali kan kita nyari tempat kafe di Jakarta yang seperti itu susah. Iya, yang bisa mandi itu susah sih. Baru cuma ada bidetnya doang, kayak sulit gitu kan. Iya. Makanya terus idenya sebenarnya awalnya namanya bukan LRT Sport Cafe Apa sih. Namanya cuma One Stop Sport aja. One Stop Sport. One Stop Sport. Oke, Ya. kayak kurang catchy. Iya Kan? Nah, terus karena kita kan keluarga besar LRT City kan namanya LRTizen kan. Jadi kita nyebutnya langsung LRT Sport Cafe. Pengennya hanya sekedar cafe aja. Jadi tapi konsepnya kan ke arah sportnya gitu. Jadi apa sih yang membedakan? Karena kan ya ada LRT Sport ya cafe. Satu tadi akan menjadi hub ya, tongkrongan orang-orang yang habis olahraga gitu. Selain fasilitasnya doang yang disediakan di tempat mandi kan. Apa yang membedakan dan mengapa dia itu bisa disebut sebagai sport cafe gitu? Jadi gini, ini kan sebenarnya makanya buat semuanya kan kita tahu bahwa olahraga itu sebenarnya ada banyak kan. Apalagi sekarang kalau kita ngelihat di Sudirman Tamrin setiap hari Minggu ataupun di GBK orang udah nggak tahu yang sepeda, lari, mau ada fitness, ada yoga dan sebagainya. Nah sebenarnya konsepnya kita lebih ke arah mau menggabungkan antara konsepnya di aktivitas di GBK, di FX, terus juga dengan yang di Citos itu. Jadi hangoutnya seperti itu, pendekatannya lah gitu. Nah terus olahraganya juga di situ kita nyoba ada yang sudah berjalan nih ya. Itu ada gobar namanya, goes bareng. Wow, gobar gitu, goes bareng. Agak males ya cari singkatannya. Oh iya, biar cepet goreng aja. gitu loh, kayak goreng kan. Goes cireng nanti ya. Repot juga. Lele udah. Jadi setiap Sabtu pagi itu. Sabtu. Terus habis itu kita ada night ride. Jadi night ride. Jadi teman-teman memang biasanya kan aktivitas orang dari beberapa lokasi, ada yang di Depok, ada yang Bekasi, itu kan ada yang naik sepeda. Nah, mereka kan pulang malam. Betul. Sih naik sepeda ya. Naik sepeda. Kuat ya tuh pada orang ya. Kayaknya sampai di rumah tepar. Meninggoy. Jadi memang aktivitasnya kan seperti itu. Terus kita pengen memwadahi dan orang ketika after office itu kan biasanya pengen hangout kan, tapi pengen juga mereka kumpul dengan komunitasnya. Nah itu yang kita serap, makanya ada istilah night ride itu hari Rabu. Night ride, oke. Terus ada lagi kita namanya LRT Run. Nah sebenarnya LRT Run itu kolaborasi dengan komunitas running di sekitarnya. Jadi selain kita membentuk komunitas baru, kita juga mengadopsi komunitas yang ada di sekitarnya. Ada LRT Run-nya. Nah itu biasanya kita adakan juga, nggak diadakan sih, tapi mereka secara mandiri kumpul di tempat kita menjadi meeting point. Si terus kecil nanti mandiri ya Bun, ya. Betul itu. Iya bagus. Terus habis itu kita ada namanya LRT Yoga juga. Yoga. Oke. Makanya konsepnya komersial di kita kan ada rooftop gitu. Iya, yang viral ya waktu itu ya. Betul. Iya benar. Mesti sering lihat TikTok ya. Iya pasti. Iya, anak toktik. TikTok. Dibalik. Iya, anak toktik ya. Agak lama ya seremnya muncul. Serem. Jadi sebenarnya dulu itu saya menambahkan Om Aan nih ya. Iya, jadi boleh, memang kita itu kayak mau membentuk sebuah komunitas itu jadinya kan dulu banyak orang yang mau sepedaan cuman nggak ada temen mau ikut kadang ada yang malu dengan sepedanya. Oh gitu. Karena ada Wim Cycle ya. Family. Punya ya di rumah ya. ada dombanya di depan. Iya, jadi kita menyediakan wadah itu sih. Jadi awalnya ya siapapun itu yang mau ikut sepedaan bareng di kita itu kita persilahkan open gitu. Aja gitu. Sama kita menyediakan untuk kadang ada juga orang mau servis sepeda itu, tapi malu dengan dia masuk ke bengkel yang ya brand dia kadang bener. Tadi bawa Wim Cycle itu. Boy. Iya kan begitu masuk siapa nih bawa Wim Cycle. Toko sepeda mahal itu kan kita mau nge-grab orang-orang itu sebenarnya awalnya itu. Jadi kita bisa simpulkan ya so far this is a community based service gitu kan awalnya, karena melihat banyaknya peluang kali ya.
bukan ke peluang sih, lebih ke sebagai problem solver. Oh iya, dari orang-orang yang akhirnya awalnya minder atau malu. Gimana, malu, sepedaan sendiri takut dibegal juga ya kan. Jadi cari teman gitu. Betul. Oke. Tapi untuk suatu community based service yang kemudian kita juga menjadikannya sebagai bisnis ya, karena kita kan menyediakan jasa yang bisa akhirnya dipakai oleh teman-teman sporter ya. Apa sih sporter? Orang-orang yang berolahraga. Ya bisa deh sporter. Iya, sporter gitu kan. Orang-orang yang sporty mungkin sporty. Iya, orang-orang yang passionate di olahraga itu so far bisa digabungkan dan berjalan bersama gitu. Bisa sih. Bisa gitu. Kenapa enggak? Iya, karena kok kayak gak yakin Om. Jadi kan ya kita kan tahu kan komunitas itu kan bermacam-macam gitu. Terus betul. juga kita kan sebenarnya basic kita itu kan kita bukan menjual barang atau menjual jasa gitu. Tapi kita berkomunikasi dengan mereka, terus memberikan edukasi gitu. Sehingga tercipta sebuah, karena kita harapannya kita membentuk LRT Sport Cafe ini sebenarnya bukan untuk transaksi bisnis 100% gitu kan. Ini kan sebagai support penjualan gitu. Cuman yang kita jaga sampai dengan saat ini adalah gimana kita caranya bisa menjalin sebuah silaturahmi, dan tujuan utamanya kita itu, terus tujuan yang keduanya adalah lebih ke arah ya menjadikan LRT Sport Cafe itu menjadi rumah keduanya buat para komunitas itu. Tujuannya mulia ya Bun. Iya, mulia banget Bun. Disclaimer, kenapa saya tadi nanya gitu adalah karena mungkin untuk orang-orang yang akhirnya belum tergabung di komunitas ini, ketika melihat ini itu mungkin mikirnya gini, ini kan di marketing galeri apartemen, nanti kalau gua masuk situ beli-beli kopi atau mau cari sepeda malah gua dipaksa-paksa beli apartemen gitu. Gitu nggak Mas Bas? Enggak juga sih. Juga. Jadi memang kan ya bentuk marketing galeri kita itu kan enggak yang formal banget seperti sebuah marketing galeri pada umumnya. Pada umumnya memang kita bikinnya kan cozy, ya kayak santai seperti gitu orang ya masuk kafe aja nongkrong gitu, enggak. Tuh, buat LRTizen yang penasaran makanya cobain main-main ke LRT Sport Cafe. Kalau sudah nyampe sana nggak pengen pulang kan? Tergantung. Karena bisa mandi Om. Bisa mandi, ada beanbag, bisa rebahan ya kan. Kalau kalian baru nyampe Jakarta bingung cari kosan, mending main dulu ke LRT Sport Cafe. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Sebenarnya nggak pertanyaan kedua sih, masih nyambung. Masih nyambung lah ya. Saya mau tanya sama Om Bas. Buatlah dirimu berguna Om Bas ya. Posisi di sini selalu kamu tanyain kayak begitu ya? Iya, ini memang kursi panas. Kursi panas. Sebagai pembantu dari Kompastsus dalam per LRT Sport Cafe. Kasih efek dong, kasih efek. Sebagai pembantu. Kok kalau kamu gitu efeknya ya? Pinter-pinter, kalau ganteng gitu, kalau enggak gitu ya, beda ya? Hukum alam sih. Hukum alam ya. Aduh, pinter juga. Aku nggak ikutan ya Bun. Canda alam gitu. Oke. So far sebagai orang yang terjun langsung dan membantu dari perkembangan si LRT Sport Cafe ini, community udah terbentuk, terus hampir jalan 2 tahun juga kan. Dengar-dengar kemarin baru dapat penghargaan nih. Banyak sih sebenarnya. Tepuk tangan dulu deh. Ini agak spesial ya. Bagus ya efeknya. Iya, efeknya beda kamu Mas. Beli makanya. Tadi kamu bayar ya dia. Oke, penghargaannya banyak Buns. Suka nih gue ngomong sombong gitu. Kalau untuk penghargaan yang terbaru ya, yang paling baru di tahun kemarin kita dapat di September ya, bulan September 2020 itu kita bangunan ramah pesepeda. Kita mendapatkannya dari Dishub DKI. Dari Dishub ya. Jadi dari gubernur langsung. Itu satu-satunya. Jadi ini satu-satunya di Jakarta yang satu-satunya bangunan rendah. Karena kita ada dua kategori kan. Betul. Nah itu yang kita itu yang satu-satunya bangunan rendah yang mendapatkan bangunan ramah sepeda. Nah gitu dong. Akhirnya gue dapet juga. Dari tadi ambisius ya ternyata ya. Kelamaan, jangan lama-lama, seneng nanti. Oke. Nah, penghargaan bangunan ramah pesepeda.
kategori apa? Tadi kategorinya. Faktor apa yang bisa membuat LRT Sport Cafe ini khususnya dapat penghargaan kayak gitu? Kemarin yang menerima Pak Aan. Om Aan. Jadi dia langsung kemarin langsung diberikan oleh kemarin perwakilan ya? Pak Wagub ya. Karena kan langsung dari Bergetar nggak lututnya Pak Aan? Hatinya yang bergetar. Asik kan? Efek lagi. Asik, dapat bintang gue. Udah kan, pas kan, dah. Iya. Kemarin Pak Aan yang langsung dapat dari Pak Riza Patria ya. Untuk wow. Jadi gini, kita kan konsepnya LRT Sport Cafe ini kan fasilitas gitu. Jadi memang setara dengan apa yang sudah kita obrolkan tadi di depan gitu. Jadi memang bangunan kita itu kan bangunan komersial, tapi posisinya semuanya ada. One stop hangout sportnya ada di situ semuanya. Jadi ada fasilitas bengkel sepeda, ada spa sepeda gitu. Terus ada tempat mandi tadi, showernya bukan air dingin, air hangat. Keren kan? Lebih mewah dari kosan gue. Mewah. Iya dong. Ya, di situ iya. Apa namanya? Ada rak sepeda gitu tempat itu. Terus juga kita kan secara servis pelayanannya kepada konsumen juga bagus gitu. Jadi terus juga ada beberapa tempat nongkrong yang memang nyaman banget gitu. Kalau orang mau bersepeda ke situ, terus juga kita mau aktivitas di situ, mereka merasa aman. Oh gitu. Oke. Itu yang disebut sebagai bisa dikatakan ya LRT Sport Cafe Tebet ini tuh turut andil dalam mempromosikan healthy lifestyle kan, khususnya bagi masyarakat Jakarta, dan kita berharap bakalan berkembang gitu kan. Karena dengan adanya healthy lifestyle, cycling, running, yang mungkin sekarang orang-orang tuh ngelihatnya sebagai tren kan. Padahal sebenarnya kalau di situ mah emang intinya adalah itu. Dan yang paling penting ini kan ya Om, selalu menegakkan protokol kesehatan sih. Itu wajib kalau itu. Wajib. Tetap komit ya. Tetap komit. Sama ini kita kan di sini Adikarya kan BUMN gitu. Terus kita kan Adi Computer Property ini kan salah satu anak usahanya Adikarya. Nah, kalau kita pengen saat ini kan yang paling penting kita pengen membangun negeri gitu kan. Membangun negeri bersama LRT City. Tagline baru nih kayaknya ini. Iya, ini keren banget. Nanti kita kasih bukunya itu ada. Ada ya. Jadi kita pengen saat ini kan khususnya di Jakarta itu kan lagi giat-giatnya membangun integrasi moda transportasi publik gitu. Jadi dari MRT, terus juga busway, KRL dan LRT semuanya kan nanti akan terintegrasi gitu. Nah, semuanya hal itu kan harus ditunjang dengan apa? Dengan fasilitas dan sebagainya. Terus juga saat ini kemarin juga diskusi dengan beberapa kepala dinas yang ada di Jakarta, khususnya di Kadishub, itu menyampaikan bahwa kita ini saat ini lagi membangun jalur-jalur sepeda dan itu terintegrasi dengan public transportasi. Nah, makanya ini kan setara. Jadi kita tujuannya LRT Sport Cafe ini adalah intinya adalah menuju Jakarta ramah sepeda. Tepuk tangan lagi kayaknya. Sudah dapat tepuk tangan. Iya. Oke Mas, berarti 2 sama. Iya. Betul. Kayaknya Mas Bas tadi ngomongnya masih dikit tapi udah 2 sama. Aan perlu effort banget kayaknya kalau mau nyamain. Iya. Nih, gue kepikiran tadi Om Aan bilang tentang masalah integrasi. Betul. Nah, ini gue pengen nanya nih sama Om Bas. Enak ngomongnya Om Bas. Enak ya, pas gitu. Iya. Kita waktu tadi ngobrol-ngobrol Om Bas pas gitu. Iya, Om Bas. Rhymes. Tadi waktu kita ngobrol-ngobrol, kita ngomongin tentang segitiga transportasi di LRT City. Betul. Itu maksudnya apaan tuh Om Bas? Jadi memang tempat kita itu berdekatan dengan 3 transportasi umum. 3 loh LRT Sen. Jadi menuju ke sana itu nggak perlu effort. Iya, naik kendaraan lagi, cukup tinggal jalan aja. Oke, apa aja tuh 3 kendaraan umumnya? Kita yang pertama pasti ada LRT. Dekat dengan stasiun LRT. Yang kedua dekat dengan stasiun KRL. Iya. Stasiun KRL. Lalu yang satunya itu halte Transjakarta. Jadi dia memang berdekatan. Jadi ya bentuknya segitiga. Segitiga emas. Segitiga emas transportasi. Agak emas lagi naik biasa. Lagi naik besok. Ngikutin banget kayaknya ya Om ya. Oke, jadi berangkat dari kebetulan diberkahi dengan tempat yang begitu strategis ya. Akhirnya alhamdulillah ya Bun.
akhirnya dibuatlah fasilitas penunjang. Betul. Untuk akhirnya juga orang-orang nggak males untuk naik transportasi umum ya kan, karena nggak bohong juga dari masa kita pindah untuk membuat orang-orang naik transportasi umum ini memang masih perlu effort ya, betul. Karena mungkin orang masih perlu naik sepeda atau mungkin sekarang menuju ke stasiun MRT atau LRT itu masih masih naik ojol. Nah itu nanti perlahan berubah, betul. Demi masa depan yang lebih baik kalau kata Om Aan. Iya. Karena misinya tuh ini transportasi adalah masa depan. Terima kasih lagi Om Aan. 3, 2. Ini yang dapat siapa nih? Setengah deh kan. Kan saya ngomong. Hitungannya Mas Bas sih. Mas Bas. Berarti 3-2. Emang beda. Ya udah Om Aan siapa aja lah. Gua nanti banyak ngomong aja deh biar dapat. Tapi sayangnya ketika Om Aan ingin mengejar skor, sampailah kita di segmen yang hampir terakhir. Itu adalah segmen 3 kata. Betul. Seperti biasa di sini kita akan bertanya kepada dua narasumber kita sore ini atau malam ini tentang belum malam, Bun. Udah malam ya? Belum. Oh, belum ya? Oke. Tentang 3 kata yang terbesit di benak masing-masing Om. Kalau misalnya nggak enak ngomongnya ya. Masing-masing. Iya udah. Di benak masing-masing alias gitu ya. Gitu. Jika Caca berkata satu kata berikut ini. Permainan dimulai dalam hitungan ke 1, 2, 3. LRT City Tebet, Om Bas duluan. Kenapa Om Bas duluan? Oke. Ya nggak apa-apa, pokoknya Om Bas. Kok ngatur? Oh iya. Lifestyle. Wah. 1 lifestyle. Eksklusif Nomor 2. Lifestyle dan eksklusif. Terakhir Om. Ramah lingkungan. Wow. Ramah lingkungan. Mari kita lihat di sisi kiri apakah Om Aan bisa mengalahkan pernyataan dari Om Bas. 3, 2, 1. Yang pertama transportasi. Suka banget ya sama kata. Yang kedua komunitas. Karena saya kan ownernya LRT. Wis. Ada bumbu sombongnya. Harus gitu. Biar dapat ini. Biar dapat klub. Ntar gue kasih lah 1 ya. Yang ketiga mix use. Oke. Mau nanya siapa dulu nih Hagi ini? Kalau kamu pasti pengen nanya Om Tadi Bas kan gue udah milih. Karena aku tahu tipe kamu adalah yang kayak Om Aan. Ya udah. Oke, gue akan bertanya kepada Om Aan terlebih dahulu. Kenapa Om Aan pilih kata community sebagai kata yang sangat merepresentasikan LRT City Tebet? Silakan Om Aan. Karena konsepnya LRT City Tebet ini balance life and lifestyle. Wow. Dan saat ini bintang dulu dong. Iya. Bintang dulu. Asik. Ini aja ya. Ya udah deh. Gak usah bintang lah Om. Ambisius. Karena gini, kita kan tahu bahwa setiap kawasan pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, di tempat kita kalau tanya komunitas, tanya olahraga, ya harus ke Tebet. Wow, harus ke Tebet guys. Buat LRTzen nih yang suka sport apa aja, wajib ke LRT City Tebet. Betul. Gila. Ada lagi, Om Aan? Itu aja sih. Itu aja. Singkat, padat dan sangat. Silakan lu tanya sama powerful. Om kesukaan lo. Hey, jangan gitu. Oke. Jangan gitu. Revisi. Om Bas. Kenapa kok agak geter gitu ya? Tadi dia kata-katanya apa aja sih? Santai aja, kita jadi MC nanti. Ramah lingkungan. Oke. Kenapa Om Bas memilih eksklusif sebagai kata yang merepresentasikan LRT City Tebet? Eksklusif karena lokasi kita sih sebenarnya berada di pusat kota ya, kalau bisa dibilang itu di Jakarta Selatan gitu loh. Jadi lokasinya memang eksklusif. Iya. Strategis kayak maksudnya. Iya benar. Eksklusif itu ini kan strategis juga sih sebenarnya. Di dalam eksklusif tuh ada strategis. Nah, Baskoro 2021. Catat. Nanti kalau ditanya kalau Jakarta coba anak mana? Anak Jaksel. Wah, beda kan? Literally super eksklusif ya. Ya bisa sih nempel which is sih. I cannot izinkan aku. Enggak ya. Itu sangat 2019 banget, Ca. Iya, oke. So, Om Aan dan Om Bas. Yep. Keren banget sih tadi ya. Community yang satu yang diangkat adalah community-nya.
dan kita punya lokasi yang eksklusif, which is juga strategis. Tapi kita tetap mewadahi orang-orang yang memang mencari ya. Yes. Karena the basic of community itu adalah orang-orang yang punya visi misi yang sama. Kan. Mereka punya ketertarikan yang sama, iya betul. Nah itu bahasa Indonesianya. Iya, ketertarikan yang sama sehingga mereka berkumpul dan akhirnya diwadahilah oleh om-om sekalian ini. Hanya gitu. Di LRT Sport Cafe di LRT City Tebet yang bisa seperti ini. Gila. Tepuk tangan dulu. Capek gue ya. Kenapa semua jadi ambis di sini? Okay. Sekarang kita kasih satu kesempatan lagi buat om-om sekalian. Mau kasih pesan-pesan apa nih ke LRT Zen supaya LRT Zen semua tuh bisa lebih aware, lebih consider ke LRT City Tebet. Khususnya tadi ya di komunitas LRT Sport Cafe. Mungkin mulai dari Om Aan dulu deh, boleh deh. Beneran nih saya dulu nih. Iya boleh. Yakin nih. Iya kasih dah. Oke. Buat semua LRTizen dan semuanya agak serius ini ya. Boleh. Oh iya. Agak jualan juga boleh. Agak jualan boleh. Jadi intinya adalah teruslah berkarya, teruslah berinovasi, teruslah bergerak, teruslah memberikan yang terbaik untuk pembangunan di negeri ini. Dimanapun rekan-rekan semuanya bekerja, dimanapun aktivitasnya, selalu kan yang terbaik lah. Intinya seperti itu. Terus yang keduanya, apapun sepedanya, apapun jersinya, dan apapun yang kita pakai itu adalah sama gitu. Jadi bukan serta-merta harganya mahal dan sebagainya. Terus juga variatifnya, sepedanya mau sepeda lipat, mau sepeda road bike, mau sepeda seli, mau sepeda apapun itu ya sama. Yang penting adalah silaturahminya, dan intinya yang lebih penting lagi adalah sepeda itu harus dipakai. Gitu kan. Keren banget. Dapat bintang lagi. Fix menang. No debat, no kecot. 3 sama tapi. Gak usah, menang aja lah. Oh ya, oke. Omas gak usah ngomong deh. Takut menang. Oke, kasih deh Om Bas apa pesan-pesannya buat LRTizen semua. Di masa yang lagi kondisi seperti ini sih, pandemi ini ya memang hal yang dapat dilakukan gratis itu ya olahraga ya. Jadi menjaga pola hidup sehat itu yang susah kan. Orang sakit itu hanya pengen sehat aja gitu kan. Jadi kalau mumpung kita masih sehat ya sebisa mungkin kita menjaga kondisi badan kita, terus tetap berolahraga. Lalu yang terakhir ingat olahraga, ingat LRT City Tebet gitu. Tuh kan. Tepuk tangannya langsung, bukan efek. Gua kasih manual. Karena gue nunggu punchline terakhir itu tuh kayak iya gitu. Intinya kalau LRTizen ingat olahraga, ingat LRT Sport Cafe. Salah. Kalau LRTizen ingat olahraga, ingatlah LRT City Tebet. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Oke. Nah, gak kerasa ya? Tidak terasa sama sekali. Kita udah masuk ke segmen terakhir dan biasanya apa, Cak? Ada gerakan penutup. Joget. Ada joget. Ada joget. Pesan dikit lah, saya nambahin sedikit lah. Ya, boleh lah ya. Boleh. Soalnya biasanya saya agak ceramah gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini podcast apa ini? Jadi ganti segmen kita yang jadi bintang. Oh iya, kita kan daftar MC di mana ya? Boleh ya? Boleh. Jadi gini, konsepnya LRT Sport Cafe ini, LRT Sport MTH ini kan sebagai embrio gitu. Jadi embrionya. Jadi harapannya kita adalah ini kan sudah diduplikasi oleh banyak sekali LRT City yang lainnya. Betul. Seperti misalkan LRT City Ciracas, LRT City Jati Bening, LRT City Bekasi, LRT City Sentul. Nah, harapannya apa? Harapannya ini nanti menjadikan sebuah konektivitas gitu. Jadi ketika nanti LRT ini berjalan, nantinya kita akan mudah sekali. Ketika kita membawa sepeda, kita bisa nitip di LRT Sport Cafe, tinggal kita naik LRT
Dari Bekasi misalkan kita langsung ke Jakarta, nanti pulang lagi bawa sepeda dan sebagainya. Iya, itu praktis banget connect karena di semua hampir ya ini sedang berproses ya. Hampir di semua LRT station nantinya akan ada LRT Sport Cafe. Jadi di sini nitip sepedanya di LRT Sport Cafe Sentul, jalan tuh sampai Tebet, turun ketemu lagi ya kan, atau mungkin yang dari Tebet ke Sentul tinggal ngambil aja. Intinya ya. Iya itu. Sama ini kita kan di PT AD Komuter Property kan konsep yang apalagi kemarin di tahun 2020 akhir kan kita mendapatkan award berupa konsep TOD gitu. Nah, salah satu konsep TOD ini kan Bicycle kan menjadi dan Walk kan menjadi memang salah satu konsep yang benar-benar kita adopt banget di semua kawasan gitu. Nah, ini merupakan sebuah pengembangan gitu. Jadi pengembangan sebuah kawasan dan seluruh kawasan di LRT City kan memang menerapkan konsep TOD. Nah, dari situ. Nah, selain itu juga keinginannya, harapannya kan ini nantinya LRT Sport Cafe ini bukan sebagai supporting gitu, tetapi menjadi lini bisnis utamanya di LRT City. Seperti itu. Keren banget. Dan pastinya buat teman-teman LRT semua, this can be our future. Iya. Terus jangan lupa ini yang terakhirnya. Oh, ada lagi? Ada lagi terakhirnya. Apa tuh? Kan ya? Banyak. Jadi kalau misalkan kita kan di LRT City Tebet ini adalah satu-satunya mixed use yang single building di LRT City. Iya, jadi kita ada apartemen eksklusif tadi sudah disampaikan Pak Baskoro, cuman 390 unit satu tower. Yang keduanya kita ada office-nya, yang ketiganya kita ada 3 lantai podium komersial area. Nah, yang paling lebih penting lagi, susah kan kalau kita pergi kemana-mana aktivitasnya nggak ada parkir. Betul. Kita ada 3 basement lantai parkir. Jadi all in one ya, walaupun single building tapi semuanya ada. Ada. Makanya kalau ingat semuanya fasilitas apartemen, karena kita juga band lifestyle. Tadi katanya Pak Baskoro kalau misalkan nggak ada dalam pandemi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya berolahraga. Nah, sportnya konsep kita adalah ada di LRT City Tebet itu. Betul. This is the concept of balanced life. Betul. Olahraga bisa, tinggal nyaman, kerja ada, komersial terpenuhi. Nah, semuanya ada. Terakhirnya. Kenapa nambah mulu Om kalau boleh tahu? Kalau makan itu harus nambah yang enak. Gitu. Minum itu harus nambah biar enak. Filosofinya. Ada Pak Joko. Ada Pak Joko. Jadi deh. Boleh loh. Saya lupa. Ada Pak Joko sih. Pak Joko nih. Aduh, keblank saya. Terakhirnya. Apa? Terakhirnya apaan? Aku lupa gara-gara Pak Joko lewat. Beneran lupa. Oke. Nanti dikat kan bisa kan? Bisa. Oh iya bisa. Iya. Jangan dikat ya. Behind the scene-nya masukin behind the scene. Bloopers. Lupa sih beneran. Oh gini, iya ingat. Jadi gini, buat rekan-rekan semuanya, hal yang menarik itu kan kita memberikan, kadang-kala memberikan janji A, janji B kepada konsumen gitu. Tapi kita memberikan bukti. Buktinya apa? Kita membentuk sebuah LRT Sport Cafe dengan beberapa fasilitasnya. Dan saat ini terbukti sangat ramai dan sangat populer. Kalau banget ya? Iya, coba klik aja atau search aja di TikTok gitu. Saya yakin LRT Sport Cafe pasti jadi ya agak sedikit trending lah gitu kan gitu. Bilang aja trending, pasti trending. Pasti trending kan. Iya. Nah, dari situ nanti kita akan bukan ini serta-merta sebagai supporting kan, tapi nanti kita akan memindahkan itu gitu. Jadi sebelum dibangun lokasi kawasan kita itu sudah ramai duluan gitu. Kita ingin memberikan bukti itu sih kepada konsumen bahwa betul kita sudah ramai sebelum pembangunan dan harapannya nanti ini sebagai fasilitas, benar-benar fasilitas untuk mensupport para penghuni dan juga area office-nya. Keren banget. Gila. Sudah cukup Omaan menunda bintangnya sesi. Belum bintangnya. Menunda sesi joget ini. Tahu nggak sih? Padahal cuma nggak mau joget aja sih. Nambah mulu makanya dari tadi. Dari Om Bas ada yang mau ditambahin lagi? Udah banyak. Udah. Cepet ya. Nanti makin lama lagi kalau saya. Nanti diajak meeting soalnya. So LRTzen, itu tadi hasil kita ngobrol-ngobrol santuy sama om-om di sini. Don't forget to like, comment, and subscribe di YouTube channel kita. Dan pastinya kalau kalian mau ketemu sama om-om ganteng di sini, main ke LRT Sport Cafe di LRT City Tebet. LRTzen Podcast, live up your life.